Ada yang dianggap jebolan, ada banyak yang sukses atau cuma bohongan. Sleep on it, sleep on it. Di warung kopi ini, saya mewawancarai seorang pemuda. Bagaimana pandangannya sebagai kaum muda terhadap pemuda itu sendiri. Boleh perkenalkan diri dulu nggak, Bro? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Robi Christian Sinulinga. Saya lahir di Bekasi, saya umur 26 tahun. Terima kasih. Oke, gini Bro, ini kan kita lagi minum-minum kopi nih ya. Ya, Nah kebetulan lagi banyak juga nih yang pada kumpul minum kopi. Nah, gimana nih, selagi orang muda nih, mau tanya tanggapannya tentang anak muda sekarang gimana Bro? Silakan. oke. Ini balik lagi sih berdasarkan hemat saya ya. Kalau kita lihat dari anak muda saat ini, itu banyak hal yang bisa kita uraikan sebenarnya. Pertama mengenai sosialnya, latar belakang pendidikannya, dan latar belakang keluarganya. Anak muda saat ini tuh bisa dibilang apa ya, kreatif ya, saat ini tuh kreatif. Mereka bisa mencetak salah satu karya atau berdasarkan dari kopi ya, seperti kita saat ini ya kan. Kita tuh anak muda itu memiliki semangat ya. Kita memiliki semangat untuk apa? Untuk bersaing. Ditambah lagi mengenai kesempatan untuk bekerja atau kita untuk sekolah, itu kan bahkan sampai tingkat pendidikan tinggi itu butuh perjuangan atau effort yang cukup tinggi juga. Gitu. Nah disinilah yang saya katakan anak muda ini memiliki potensi atau peluang-peluang di kemudian harinya. Nah saya yakin untuk kedepannya anak muda saat ini tuh bakal sukses nantinya. Nah, harapannya seperti apa nih? Anak muda tuh harus bagaimana? Ya, kalau untuk anak muda sih harapan saya pribadi ya. Jadi kita harus peka dengan situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan. Kenapa? Karena daya saing kita itu bukan hanya tentang pendidikan, bukan tentang nilai IPK atau nilai raport sekolah atau yang lain sebagainya. Tapi bagaimana kita juga memiliki strategi untuk apa? Untuk menggapai harapan atau nawacita kita. Nah, jadi harapan saya pribadi untuk anak muda saat ini, kita harus memiliki potensi atau upaya-upaya untuk apa? Untuk mengejar impian kita itu tadi. Tambah lagi, sekarang ini kan COVID ya, mungkin banyaklah dilema atau ya kejadian-kejadian yang mungkin merubah keseharian kita. Contohnya, dulu kita misalkan sekolah, kita mau pulang ke rumah, kita bisa ngopi-ngopi nongkrong sama temen. Nah sekarang karena adanya COVID, kita nggak boleh kumpul-kumpul atau kerumunan dan segala macamnya. Itu salah satu contoh yang menjadi apa ya, pembeda antara kita dulu sebelum COVID dan setelah COVID. Tapi kita nggak boleh patah, kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Kita harus bangkit gitu. Nah jadi harapan saya secara pribadi untuk anak-anak muda saat ini, ayo bro, bangkit. Masih banyak hal-hal yang bisa kamu upayakan atau banyak hal yang kamu bisa capai, semulai dari rasa semangat yang kamu punya. Terus kalau melihat kondisi anak muda yang pesimis, tidak optimis, nah itu gimana nih Bang? Wah ini sering banget dong, ini sering banget, banyak yang saya jumpai ya mengenai rasa pesimis mereka. Saya sampaikan seperti ini, bro, yang namanya harapan itu nggak dilarang, nggak ada yang melarang kamu berkeinginan jadi apa tuh, nggak ada. Kamu harus tetap optimis, kamu harus tetap percaya. Kenapa? Karena ketika kamu pesimis, kamu nggak akan semangat menggapai impian kamu. Kamu nggak akan semangat untuk menuju keberhasilan kamu. Nah, jadi bagi teman-teman yang pesimis saat ini, ya kan, ayo bro, cepat sadar. Cepat sadar dalam arti apa? Kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Kita nggak boleh kalah karena situasi atau ya pendidikan. Tambah lagi begini
saya tamatan SMA, saya cuma ini, nggak punya apa-apa, orang tua saya cukup makanannya udah alhamdulillah, puji Tuhan gitu kan. Nah, kita harus punya semangat yang tinggi. Makanya dulu The Founding Father kita mengatakan, bermimpilah setinggi langit, kalau kamu jatuh, kamu akan bintang-bintang. So, buat teman-teman yang pesimis, jangan sampai kalah dengan keadaan, lu pasti bisa. Oke. Mantap. Fenomena yang terjadi, banyak orang yang mati, namun apakah kau peduli dengan semua ini? Banyak hal ikan perihal krisis global begitu kental, sembako mahal sangatlah fatal hingga menyerang organ vital. Hamburan di pinggir jalan, menanti belas kasihan. Hamburan di pinggir jalan, menanti belas kasihan. Wah, mantap bro. Mantap. Wah, Jadi keren. gini Om, gue mau Iya, cerita oke, nih mengenai silakan. lagu yang gue buat. Jadi waktu pas lagi COVID, Iya. kita ini kan untuk makanannya susah ya. Iya. Kita aja untuk cari makan atau kerja tuh susah. Jadi saya melihat Om, saya melihat orang-orang tuh di pinggir jalan nunggu orang yang ngasih makan, ngasih sembako gitu kan. Nah, jadi saya miris dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Karena hanya sedikit orang yang sadar dan peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, kita yang masih muda saat ini, yang masih sadar dengan keadaan, ayo jangan cuma cari keuntungan buat dirimu pribadi, tapi juga untuk orang di sekitar kamu. Mantap. Mantap. Terima kasih atas wawancara singkat dan hiburan yang memikat. Terima kasih. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give